Selamat malam, salam sehat, salam menyan kepada seluruh menyaners dari seluruh penjuru negari. Kembali lagi kita di episode 117 di judul Mustiko Sasmitoning Hyang Piwe Piweli Piweling Piwelingipun Moho Prabu Palindrio. Ini Mas Mas Agung sudah datang. Halo Halo, Bapak Arya. halo. Ditemani kali ini ada temannya nih. Ikutan. Aku Ditemani juga. ditemani Patung Gilimanu. Ini aku juga ikutan Tapi ini versi mini. Ini juga mini karena Oh aslinya iya. kan lebih dari 10 kilo kan. Jadi ini kan cuma Oh iya. Benar-benar. Kita kembali lagi di sini. Kita kira nggak di Bali ya. Kita kemarin kira sudah kembali ke rumah masing-masing. Heeh. Ada asik ya kemarin ya di Bali. Iya. Asik semuanya sih Om, termasuk di Jogja, di Banyuwangi juga asik semua, seru-seru. Kita Ini sekarang nunggu Mbak Rita. Mbak Tari. Tari. Kebalik aku kalau ngomong, ampun padahal sudah diingetin sama Mbak Miki ya bahwa namanya Mbak Tari bukan Mbak Rita, tapi tetap aja lupa. karena karena ini apa namanya? Ya itulah Ya gitu. salah sebut Mbak Tari. Belum muncul ya. Ini sudah udah online. Ada online. Ini kok aku takut ini jatuh ya. Nah, Itu dia. Halo. Halo Mbak. Kalau dalam bahasa Bali nyebutnya apa? Mbak atau apa? Kalau Mas kan beli, kalau Mbak apa ya? Halo Bapak Aryo. Ya Aryo. Ya, udah kebiasaan. Aduh. Mbak Tari, Mas. kalau di Bali nyebutnya apa ya kita? Mbak atau apa? Kalau Mas kan beli, kalau Mbak apa ya? Mbok Tari. Oh, Mbak Tari. Oh, ya udah. Iya. Oke. Gimana kabar? Oh, terima kasih Sehat. banget loh kemarin sambutannya di Bali, Mbak. Luar biasa itu. Kita nggak nyangka kalau akan sampai seperti itu. Makasih ya termasuk ke beli Meta, terus di Komang, Beli Vicky, Gus Vicky, dan yang lain-lain. dan seluruhnya lah semua. Termasuk yang di Sanur dan di Gianyar kita, waduh, kaget, nggak menduga. Tak pikir ya biasa aja, ternyata waduh luar biasa. Dan kita gagal diet, Mbak. Semua gagal diet. Oh, gagal diet. Kapan? Kenapa, Mbak? Iya. Kapan lagi katanya Bopo ini teman-teman dari yang kemarin itu tanya nitip pesan. Kapan lagi katanya kita kayak kemarin itu. Semoga ya, ini kita sedang merencanakan untuk ini ya. Yang kemarin itu, jadi pasti akan kesana lagi sih, cuman ini tergantung yang ini di atas ini nih kapan sidangnya selesai. Kalau nggak sidang kan nanti Mbak, kita juga bingung nih. Ini kalau ikut ntar pas sidang, kalau nggak ikut ntar ngambek ditinggal gitu. Jangan gitu dong. Jadi terpressure gitu. Nih emang nunggu. Jadi emang masih nunggu, aku masih belum dapat jadwal, jadi tolong salahkan tata usahanya. Jangan salahin aku. Itu sidang S berapa, Aryo? S7 atau S8? S5. S5. Aduh, ya udah kita mungkin hari ini kita mulai aja Mbak Tari. Udah siap minum? Ya, ini ada 106 ya hari ini. Iya. Langsung aja ya, Bopo ya. Boleh, langsung aja kita mulai.
Untuk slide pertama, di alam raya ini semua benda dan makhluk hidup saling keterkaitan. Eh, ini penjelasan versi saya loh ya. Jadi orang lain boleh berbeda. Kalau bagi saya memang semuanya saling keterkaitan karena bagi saya tidak ada benda mati, semuanya benda hidup, cuman gerakannya aja mungkin yang beda. Kayak tanaman mungkin gerakannya lebih pelan daripada hewan gitu kan. Jadi kayak batu dan sebagainya semuanya nggak ada yang mati menurut saya karena ya seperti seperti kemarin yang contohnya itu si Eyang Aryo kan besi aja bisa bikin berdiri gitu kan. Dan gerak-gerak itu Eyang Aryo ini nih gitu. Wah, Berarti, wah langsung pamer. berarti tidak ada benda yang mati versi saya. Tapi untuk yang lain anggap aja mungkin ada benda mati ada benda hidup. Kalau bagi kita sih bendanya hidup semua gitu. Jadi kalau karena semuanya hidup berarti ada kaitannya antara satu dan yang lainnya gitu. Terutama kalau didasarkan atas pembentukannya ya, di mana sang yang obropesi adalah menjadi dasar dari semua pembentukan dan semua materi yang ada menurut ini apa namanya babat menyan kita. Jadi kalau babat apaan nggak tahu deh, babat menyan kita aja. Oke, lanjut Mbak. Oke, slide 2. Kalau Halo. Muter Muter-muter kayaknya, iya. oh, ya. Kayaknya iya. Ditunggu dulu. Ditunggu dulu. Empu Oke. Aryo. Aku kok dipanggil Empu. Ini aku menyalahkan Om Agung kali ini. Kayaknya aku menyalahkan Om. Lu kan bener toh empu. Empu. Hmm. M Aryo jadi empu Aryo gitu kan. Hmm. Bukan yang lain. Hmm. Empu Aryo. Ini, Tuh. oh, aku tunggu putus kayaknya. Kita mungkin nunggu sebentar. Coba aku invite. Atau dibacain Aryo dulu deh. Yang Oke, nomor 2 sebentar. biar lanjutannya aja. Mbak Mpok Tari biar lanjutannya aja. Ada apa, Mbok atau Mpok sih? Mbok. Mbok, Mbok, Mbok. Mbok, Mbok. Kalau Mpok kan Oke, Betawi kalau nggak salah. oke. Kita lanjut ya. Kalau dicermati, seluruh makhluk dan seluruh benda akan tersusun oleh bentuk yang sama. Itu sudah pernah dikasih, sudah pernah saya jelasin ya, teman. Itu kan menurut versi kita ya, karena makanya benda terkecil dengan benda yang terbesar itu mempunyai kekuatan yang sama-sama mengerikannya kan. Jadi bentuk yang paling kecil itu hati-hati karena itu adalah bentuk wujud daripada yang itu, yang agropesti. Nah, yang agropesti itu apa ya terserah orang mau beritahunya apa, tapi menurut saya ya itulah yang agropesti bentuknya seperti itu. Makanya angka terkecil, angka 1 kalau diikuti dari yang agropesti jadi angka yang paling gede. Jadi angka yang lumayan besar gitu. Ini belum muncul ya, Empu Aryo? Ini sedang di-invite. Oke. Itu kalau nggak salah penjelasannya itu ada di episode-episodenya belum lama kayaknya, Om. Episode penjelasan tentang Sang Hyang Pesti itu. Iya. Oh, kenapa tiba-tiba ada yang mengganggu kayaknya? Terlempar. Karena jaringan mungkin di sana. Mungkin Mbak, apa namanya kalah wibawa sama ini yang di atas ini loh. Lo kok salah lagi. Salah lagi. Oke. Kita lanjut aja lah ya. Oh ya. Slide ketiga. Ketiga. Sehingga bentuk terkecil akan mempunyai kekuatan terbesar dan akan sangat sulit dicegah jika sudah menunjukkan kekuatannya. Sudah pernah dijelasin di beberapa episode yang lalu ya bahwa perwujudan dari Sang Hyang Agropes itu seperti itu. Jadi bentuk yang terbesar dan terkecil pasti bentuknya mirip karena memang ya wujud beliau sebagai yang awal dan paling akhir kan. Jadi awal dan akhir dari semuanya itu pasti sama dan kalau kita mengerti cara untuk menemukan beliau ya berarti beliau ada di diri kita sendiri juga tapi juga ada di luar kita. Itulah keterkaitan antara kita dan alam gitu. Itu semoga bingung. Monggo dilanjut, Mbak. Oke. Slide 4. Bahkan seluruh benda terbesar di alam raya juga tersusun oleh bentuk terkecil yang sama bentuknya.
Ini kan cuman kayak dibolak-balik aja ngomongnya, itu kecil, gede, gede, kecil gitu kan ya. Ya semoga episode ini bisa membuat tambah bingung ya pemirsa gitu. Ya, lanjut Mbak. Aku mau protes dulu Om. Ini ada yang manggil aku M Aryo beneran Om. Baik, nggak apa-apa Aku toh. Wario ya bener nggak apa-apa. aku sedih. Atau Aryo, empu, pakai empu atau MPU, ayo. Gunanya MPU atau Pak MPU Aryo aja cukup. Aryo ARYO cukup. aja aja. Aja Aryo aja. Jangan pakai empu. Ini kurang Oke, kita kurang top kalau nggak pakai empu. ya udah deh. Ya, aku nerima yang pandem kalau itu deh. Ya udah kita lanjut yuk ke episode sini Slide 5, yang slide 5, sehingga seperti apapun besarnya suatu benda, tetap harus tunduk pada bentuk yang paling sederhana. Bentuk yang paling sederhana ya bunderan, buletan gitu kan, dan bentuk seperti itu tuh serba mengatur segala-galanya, makanya bentuk itu pasti akan diikuti oleh bentuk yang lain, dan bentuk itu juga yang dipakai untuk berpijak orang sejagat raya ini gitu kan. Jadi orang nggak bisa hidup tanpa itu gitu. Karena itu yang dipakai untuk orang berdiri, untuk yang membuat orang bisa apa namanya, mendapatkan tenaga dan sebagainya ya. Yang jelas semuanya atas dasar itu. Tapi kalau dalam kamus bahasa menyan saya itu berarti itulah wujudnya Ograpesti. Lanjut Mbak. Oke. Slide 6, menjadi tugas utama manusialah untuk menjaga bentuk terkecil ini agar selalu nyaman. Jadi jangan disalahgunakan, karena bentuk terkecil ini mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jadi kalau orang mungkin belum bisa menggunakan yang bentuk terbesar, belum bisa memanfaatkan bentuk yang terbesar, berarti yang bentuk terkecil ini jangan sampai disalahgunakan, karena ini bisa membahayakan seluruh alam raya, bisa berbahaya, bisa kena masalah jika bentuk yang terkecil ini disalahgunakan, dan apalagi kalau dia ngamuk gitu. Ya lanjut Mbak. Slide 7, meskipun terlihat diam, tapi bentuk terkecil dari alam raya ini juga bisa marah. Dan jika marah, maka akan sangat susah dihentikan amarahnya. Ya makanya jangan dipermainkan, karena itu akan ada keterkaitannya oleh seluruh makhluk hidup jika hal terkecil ini dipermainkan. Lanjut aja Mbak, biar tambah bingung. Oke, slide 8. Karena bentuk terkecil ini adalah yang memiliki seluruh alam raya, dan semua yang di alam raya adalah perwujudan dari dirinya. Lanjutannya masih ada Mbak. Maka tidak ada siapapun yang berhak memarahi dan mengaturnya lagi. Dia yang bisa ngatur. Coba aja bentuk buletan ini siapa yang bisa ngatur? Kayak matahari emang bisa ngatur orang. Jangan terbit dulu ya, kan nggak bisa toh. Nggak bisa. Jadi ya itulah. Atau dia nyusun bentuk apa, misalnya bentuk meja, jangan meja buat jadi yang lain aja, gitu ya nggak mau. Atau jangan jadi batu, jadi apa, juga nggak akan mau maunya dia gitu. Jadi nggak akan ada yang bisa ngatur itu. Tapi dia bisa ngatur semuanya. Lanjut Mbak. Slide 9, maka Hamemayu Hayuning Bawana adalah tindakan yang membuat yang terkecil ini akan tersenyum. Ini kalau di bahasa menyan saya ya, itu ada di sastra Kamoksan. Jadi bagaimana kita menghormati kepada Sang Yang Ograpesti supaya beliau akhirnya mau pada saat kita kembali mau menerima kita semuanya, mau ini ya, waktu kita mengembalikan diri kita itu supaya diterima oleh beliau, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal di bumi, katanya begitu. Tapi kan ini cuma kataku, jadi kalau yang lain boleh beda. Lanjut. Ini cuma dongeng ya Om. Dongeng kata. Disclaimernya seru, Mbak Tari ada di situ loh nanti disclaimernya. Tapi disclaimernya
ini Om, ada sebenarnya kita kemarin karena ada banyak yang ngomong sayur lodeh, kita nambahin satunya jadinya ya Om ya. Heeh. Nanti aja, ditunggu sayur ya, ditunggu disclaimer berikutnya. Disclaimer Oke. juga itu yang nggak bisa dikatain Iya. sayur lagi kan. Oke, lanjut. Oke. Oke. Jadi, seperti apapun wujud bendanya, kita harus hamemayu, karena ada bagian terkecil yang membentuknya, yang merupakan pemilik alam raya. Maka alam jangan dirusak, jangan jangan bentuk apapun yang ada di depan kita itu harus dirawat gitu maksudnya. Karena di dalam itu ada perwujudan Sang Hyang Wiro Besti yang harus kita jaga gitu. Itu kata kata mbahku begitulah dan kata Empu Aryo paling tidak begitu. Aryo. Salah lagi. Enggak sih, enggak salah. Ya udah lanjut kita. Narasumber kan berhak mencela sana sini. Oh, iya bener. Bener, bener sih, enggak salah. Oke lah. Oke, lanjut. Lanjut. Slide 11. Dengan kata lain, tidak ada benda mati karena semua benda itu ada bagian yang hidup. Mungkin gampangannya gini ya, kalau kita punya batu bata sama punya batu dengan bentuk dan ukuran yang sama dan berat yang sama, karena batu bata ini pembuatannya mulai dari diinjek-injek, dibakar dan sebagainya sehingga merasakan hal yang lebih menyakitkan dari batu biasa, maka kalau dipakai untuk melempar entah itu maling, entah itu anjing, entah itu orang, itu batu bata akan gampang kena daripada batu biasa. Artinya memang sesuatu hal yang ya seperti peluru, bikinnya seperti apa ya, dilebur dan sebagainya gitu, sehingga Pak ketika dipakai untuk menembak akan mengakibatkan efek yang lebih serius daripada yang efek apa yang lebih sederhana ininya apa namanya tingkat tingkat penyakit apa tingkat menyakitkannya pada saat terbentuknya itu gitu. Itu otak atik gatuk ya versi saya gitu. Tapi karena kalau yang saya dulu selalu ngomong begitu, hati-hati dengan semua benda karena benda itu ada yang punya dan semuanya ada tersusun atas bagian dari yang maha ugro besti itu tadi. Tapi terserah orang kan berhak sendiri-sendiri ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk percaya. Oke, lanjut Mbak. Slide 12. Maka cara memperlakukan setiap benda di alam adalah dengan membuatnya menjadi lebih indah. Kalau walaupun mungkin seperti batu bata dibikin seperti itu ya, tapi kalau dibikin untuk tujuan supaya menjadi lebih indah, mungkin seperti di Bali itu bangunannya bagus-bagus seperti itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian hanya batu bata cuma didiemin aja, itu pakai untuk melempar orang ya pasti gampang kena. Itu biasanya begitu. Oke, lanjut Mbak. Oke. Slide 13. Karena bagian terkecil dari yang ada di benda tersebut akan berterima kasih jika menerima perlakuan baik dari manusia. Cuman ini kita sadari apa enggak sih? Belum tentu semua orang menyadari hal tersebut ya, tapi kalau aku dan Empu Aryo itu seperti itu gitu. Ya yang Bu ya. Aku juga. Aku diem aja. Iya gitu. Oke, Oke, lanjut. lanjut Mbak. Slide 14. Meskipun dalam Hamemayu di proses awal harus dengan menggunakan panasnya api dan matahari. Tapi alam akan menerima jika itu memang untuk membuat alam menjadi lebih indah. Ya seperti pembuatan patung itu kan dicor tuh panasin dulu sampai suhu berapa derajat itu kan tinggi banget ya. Ada patung perunggu atau patung besi itu. Tapi itu nggak apa-apa alam seperti batu dipukulin ditata menjadi patung juga nggak apa-apa. Kayu juga demikian. Karena tujuannya hama mayu ya. Beda dengan tujuannya kalau bikin apa yang nggak jelas gitu. Atau hanya untuk dirusak itu beda. Untuk versi ini kan ya hanya sebagian dari sastra pangrasutan yang bagian dari sastra pamoksannya orang orang ini apa orang ARC. Kalau ngomong orang Jawa mungkin orang Jawa juga beda dengan yang kita miliki soalnya. Kita lanjut Mbak. Oke. Slide 15. Bahkan jika disusun secara benar,
akan membuat bagian terkecil tersebut juga akan melindungi manusia. Ya paling gampang kalau dibentuk rumah, ya paling tidak kita terlindung dari panas dan hujan dan sebagainya. Tapi ternyata tidak cuma itu gitu. Jadi ada hal-hal lain yang mungkin di luar yang kita ketahui gitu. Tapi terserah karena mungkin banyak orang itu kebetulan ya wes kalau kebetulan gitu. Tapi sebenarnya pelindungnya tidak cuma itu ya, tidak cuma karena dibentuk itu dia melindungi kita cuma dari panas dan hujan doang, tidak. Tapi ada banyak hal lain yang juga akan membuat kita jadi terselamatkan gitu. Tapi tidak perlu dijelaskan di sini terlalu detail lah. Oke, lanjut aja Mbak. Slide 16, maka perlakuan secara salah atas benda apapun juga akan mendatangkan konsekuensi buruk bagi kehidupan. Ya minimal kalau benda dibuang-buang atau ini kan berkumpul menjadi tempat menjadi kotoran kan juga nggak enak ditonton. Tapi itu juga bisa membuat penyakit kan, untuk mendatangkan penyakit karena paling tidak kolot akan datang. Dan salah satu bentuk kolot yang akan mudah kelihatan adalah yaitu bakteri dan sebagainya itu, karena kalau dalam tata menyanyi ARC bakteri dan sebagainya itu kan termasuk dalam golongannya teluh brojo yang ada di bawah sang yang Bathara Kala dan sang yang Baridurga. Cuman masalahnya kan terserah ya kalau misalkan ada yang berpikir lain gitu. Ya Mbak, Kalau lanjut aja. tadi penyebutan kale, Bopo. Oh iya, di Bali ya. Di Bali kale ya. Iya, gitu. Kale. Beda sebutnya apa. Ya di Jawa juga kadang-kadang kata huruf A ada juga dibaca E kalau seperti siapkan gitu kadang-kadang gitu. Cuman mungkin pengucapan seperti itu sudah terjadi cukup lama ketika orang sudah banyak meninggalkan bahasa Kawi ya. Di bahasa Kawi masih pakai seperti itu harusnya. Iya. Mbak, monggo dilanjut. Slide 17, minimal alam akan membalas dengan mendatangkan hawa yang tidak nyaman jika tidak diberlakukan dengan benar. Itu bisa dilihat sendiri lah, seperti apa tempat sampah itu gitu, seperti apa baunya, apakah itu enak atau enggak ya nggak tahu ya. Kalau aku sih nggak tahan kalau di tempat sampah gitu. Lanjut Mbak. Slide 18, maka pemilahan dan pengolahan kembali itu perlu demi berjalannya alam yang lebih indah dan nyaman bagi kehidupan. Mungkin nggak perlu dijelasin, lanjut aja. Slide 19, dalam bahasa lain, alam bisa membalas perlakuan manusia, baik langsung ataupun tidak langsung. Ya Kak, yang langsung ya seperti ya mungkin yang paling gampang kalau pusoko ya. Pusoko coba aja diperlakukan tidak baik. Silahkan mencoba ya. Tapi kalau aku nggak mau mencoba, misalnya diinjek gitu, gimana? Masih bisa bangun apa enggak? Kalau benar-benar pusoko, tapi kalau pusoko-pusokonan ya mungkin nggak ada masalahnya. Jadi kalau seperti pusakanya Bapak Aryo ya jangan diharap ya. Kena lagi. Aku tuh diem-diem dari tadi tuh diem-diem gitu. Ya udah kita lanjut 20. Slide 20 ya? Iya. Slide 20, karena bagian terkecil tadi bisa berubah menjadi apapun yang dia mau, bahkan bisa menyerang dari dalam dengan sangat mengerikan. Tidak bisa diduga dia bisa berbentuk seperti apa aja karena dia bisa menyusun diri menjadi apapun gitu. Itu yang harus diingat bahwa Sang Yang Ugra Pesi itu punya hak untuk menjadi apapun. Jadi ya itu yang harus dihati-hati oleh manusia. Yang penting bagaimana kalau dia di Hanumayu ya nggak akan aneh-aneh, dia pasti juga nggak akan mengatakan hal yang mengerikan. Tapi kalau kitanya tidak sopan terhadap beliau ya dia pasti akan mengadakan tindakan yang menurut beliau itu pantas, tapi untuk kita mungkin itu mengerikan. Itu hanya kecil untuk beliau kan, untuk kita mengerikan ini luar biasa. Gitu. Arya, disclaimer dulu, ini udah 20. Dulu Aryo. Disclaimer dulu. Tadinya mau nunggu sampai 30. 20 aja. Kita disclaimer. Oh ya, disclaimer ada banyak.
Ini disclaimer satu dulu ya. Jadi disclaimer dari Jogja karena ini menjawab semua yang kemarin ngomong jangan lodeh. Jadi kita akhirnya mengganti kata-katanya. Kalau ini aku mau cek suara apakah kurang. Dongeng. Kalau mau nggak percaya. Kedengeran nggak ya? Jelas. Jelas ya. Oke. Ini dari Jogja. Kurang ke atas. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya ojo lah. Nggak bisa pakai jangan lagi. Oke, jadi tidak bisa dibantah dengan Jangan lodeh. jangan lodeh. Kita ojo. Ojo lah. Gitu. Ada yang nyuruh pakai Eko. Nanti ya di 40 kita pakai Eko. Oke, lanjutkan. 21. Oke. Slide 21. Jika sudah marah pada manusia, bisa menyerang langsung ataupun tidak langsung dan dapat mempengaruhi kualitas hidup dengan caranya sendiri. Itu bisa marah ke pasar ilang kumandange, terus negara ilang kangkrenge dan sebagainya, itu kan yang dijangkane ya yang kreasi depo ya. Tapi pada dasarnya kan apapun kalau dia sudah benar-benar marah ya memang apapun jadi bisa membuat seperti apapun bisa. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Oke, slide 22. Dengan ukuran yang sangat kecil tadi akan membuat manusia tidak bisa melihat. Bahkan dengan bantuan alat juga susah dilihat. Nggak perlu kecil kok Mbak. Terus segede apapun beliau menunjukkan dalam wujud yang paling besar sekalipun juga susah dilihat kok. Buktinya terutama coba aja kalau siang hari, bintang apa yang bisa kelihatan gitu kecuali matahari gitu. Iya kan? Jadi sama komennya semua bilang corona katanya yang di atas. Iya. Jadi apapun itu ya. Jadi kalau misalkan dia itu marah tidak perlu harus dalam bentuk yang terkecil, bentuk yang terbesar pun bisa beliau lakukan gitu. Tapi kan ya itu. Kalau masalah melihat, bahkan yang besar pun belum tentu terlihat oleh kita kok. Walaupun dibantu cahaya sekalipun ya. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 23. Karena bentuk terkecil bisa bersembunyi dari cahaya, apalagi cahaya juga bagian dari Sang Hyang Ogra Pesti. Nah, makanya tuh, bentuk jelas bisa bersembunyi, itu kelihatan banget kalau dia bisa bersembunyi. Tapi bentuk terbesar aja bisa kok. Bisa bersembunyi dari cahaya loh, bisa banget loh. Seperti kalau kita lihat Jupiter aja tuh bentuknya kan gede banget itu, kalau siang nggak kelihatan. Tapi kalau pas kelihatan ya cuma kelihatan kecil gitu kan. Oke, lanjut Kak. Slide 24. Sesuatu yang terkecil yang selalu ada di alam sidem akan selalu berwujud lingkaran. Itu versi saya ya. Jadi tidak bisa dipercaya. Tapi karena bagi kita itulah wujud dari Sang Hyang Ogra Pesti. Jadi kalau dikatakan beliau tidak berwujud, ada wujudnya. Wujud dan bentuk yang paling sederhana dari alam raya itu apa gitu kan? Itulah Sang Hyang Ogra Pesti. Lanjut Kak. Sidem itu, maaf Bopo, sepi. Sidem itu sepi. Di alam sidem berarti di alam yang sangat sepi atau alam yang suwung, Mbak. Kalau di Bali sidem itu semut. Oh gitu. Beda ya dengan di Jawa ya. Nanti perlu dicari tahu lagi Bopo. Jangan panggil Bopo itu yang di Bopo tuh yang itu tuh. Aku diem aja loh. Bopo Aryo. Aku nggak pernah manggil Bopo lagi Om. Mas Agung. Aku Pu ya, boleh dong manggil Pu Aryo gitu. Apa? Wah, ini ya udah kita lanjut dulu deh. Oke. Slide 25. Tidak peduli seberapa besarnya suatu benda atau makhluk hidup, tetap saja terbentuk dari wujud Sang Hyang Ogra Pesti. Itu menurut dapat menyan ARC. Jadi
Kalau yang lain kan boleh aja beda. Yang ini kan juga cuma dongeng, nggak perlu dipikirin gitu. Ini Karena ada menyanners yang ngomong, Om, akhirnya angka apa namanya, angka nol atau lingkaran itu juga menggambarkan kosong ya di kita gitu sekarang. ya, Hmm. karena ini yang paling penting kan semua makhluk bersusun atas bentuk seperti itu menurut versi kita ya. Karena memang ya bagi kita itu adalah dasar dari semuanya, dan ini berdasarkan sebenarnya ya sastra Pangratutan gitu kan. Karena nanti karena ada sebutannya sendiri sih, tapi ya itulah bagian dari sastra Pangratutan yang dulu digunakan oleh yang kita untuk supaya ya kembali seluruhnya ya, tidak ada yang tertinggal di bumi, katanya gitu. Katanya. Oke, lanjut Mbak. Oke. 26, maka menggunakan benda yang tersusun atas beliau untuk membunuh makhluk yang tersusun juga oleh beliau akan membuat Sang Hyang Ograpresti marah sekali. Tapi apa tujuannya dulu? Kalau tujuannya untuk kebutuhan hidup seperti manusia butuh makan gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya dipakai untuk membunuh, tapi setelah membunuh ya sudah, kalau tidak, karena memang tujuan karena bermusuhan atau apa itu, ya itu yang akan membuat Sang Hyang Ograpresti marah, dan itu marahnya tergantung pada siapa yang memulai masalah itu gitu kan. Karena Gusti itu adil gitu, menurut saya loh. Tapi kalau ada orang ngomong enggak ya berarti saya adil sih. Lanjut Mbak. Siap. Slide 26, maka menggunakan benda, Udah 27 ya? 27 ya. Slide 27, maka jangan bangga jika menduduki posisi yang bisa memerintah orang, untuk bisa menentukan hidup dan matinya suatu makhluk, orang bahkan suatu negara. Itu jelas kok, ada rekeningnya kalau di Jawa. Jadi ada hukumannya itu pasti, dan hukuman itu bukan saya yang menentukan, itu adalah Sang Hyang Ograpresti yang menentukan, karena yang dirusak kan beliau, bukan saya. Yang dirusak, yang digunakan merusak, dan yang dirusak yang ya itu adalah bagian dari beliau semua. Jadi ya hak beliau untuk menentukan akan diapain gitu kan. Lanjut Mbak. Slide 28, apalagi jika memerintahkan membunuh dengan senjata pemusnah massal. Jadi artinya menggunakan beliau untuk menghabisi makhluk yang tersusun oleh beliau kan. Ya pasti ngamuk lah, kalau nggak ngamuk ya aneh itu. Lanjut Mbak. Slide 29, karena yang digunakan untuk memusnahkan itu juga adalah beliau, maka semua itu pasti ada perhitungannya. Mungkin nggak boleh jelasin, nanti saya jelasin ini. Lanjut aja Mbak. Oke. Slide 30, tugas manusia adalah menggunakan kekuatan di alam ini untuk menunjang kehidupan, bukan untuk mengakhiri kehidupan. Jadi untuk menunjang kehidupan, tapi menambah kehidupan ya, jadi bukan untuk membuat sesuatu hal yang akan kehilangan kehidupannya justru menjadi hidup gitu, bukan untuk menghilangkan kehidupan. Jadi kalau kekuatan seperti itu dipakai untuk menghilangkan suatu kehidupan, ya itu tanggung jawabnya besar, karena berhadapan langsung terhadap Sang Hyang Ograpresti. Itu menurut saya loh. Lanjut aja Mbak. Oke. Slide 31, maka seharusnya menggunakan kekuatan itu untuk kembali ke alam kelanggengan, bukan untuk membunuh orang lain. Karena kekuatan tersebut bisa digunakan untuk membantu musnahnya badan kasar, jadi bukan untuk memusnahkan badan kasar orang yang masih ingin hidup. Jadi dalam sastra Pangratutan memang ada cara seperti itu gitu. Dan untuk mengembalikan satu persatu, dan itu memang kekuatannya bisa seperti itu. Makanya zaman dulu orang kalau mau memaksa itu
orang terdekat harus ada pada jarak yang cukup jauh karena memang sangat berbahaya. Misalkan orang punya kontrol biro aja paling tidak harus sekitar 5 kilometer paling tidak. Orang terdekat harus jauh sejauh itu paling paling enggak seperti itu ya. Jadi apalagi kalau kalau mau mengeluarkan sastra pangkatutan memang harus begitu, harus cukup jauh daripada yang lain. Makanya zaman dulu kemudian para Mahaprabu rata-rata kalau mau moksa milih nyepi di puncak gunung atau di tengah hutan yang jauh dari masyarakatnya, karena kalau begitu sudah akan menggunakan kekuatan itu supaya masyarakat yang setia kepada beliau tidak terkena efeknya pada saat beliau akan pulang, karena beliau tidak boleh meninggalkan raga di bumi kan, katanya gitu, katanya. Lanjut Pak. Oke. Slide 32. Jadi kekuatan tersebut sebenarnya bukan untuk mengakhiri yang masih ingin hidup, tapi untuk yang sudah ingin kembali ke kayangan, agar Arcapada tidak dipenuhi oleh mereka yang sudah habis izin tinggalnya di Arcapada. Nggak mungkin nggak bisa dijelasin Pak, lanjut aja. Oke. Slide 33. Maka Arcapada lebih baik dihias bagi yang masih hidup, bukan untuk menjadikan Arcapada menjadi tempat sangar yang hanya untuk membuat orang takut mendatangi, terutama kalau malam hari. Kalau dijadikan taman, bunga dan sebagainya lebih bagus kan Mbak, daripada dijadikan tempat yang serem-serem gitu lah. Tempat yang serem-serem itu seperti apa? Karena kalau bagi teman-teman di ARC kan nggak ada tempat yang serem masalahnya, karena kita biasa ketemu oleh hal-hal yang dikatakan orang serem, tapi bagi kita itu lucu gitu. Jadi ya Menggemaskan, oh gemes gitu, kasihan gitu rasanya. kita melihat makhluk yang dikatakan orang itu serem, kalau kita melihatnya loh kok kasihan ya, natitah yang sampai seperti itu wujudnya gitu kan. Kalau kita kan kasihan, tapi kalau orang lain kan itu malah takut kabur gitu ya. Jadi bingung, beda asumsi. Definisi seremnya kita sama mereka beda soalnya. Rio. Iya benar sih. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Slide 34, maka kembali menggunakan bagian yang terkecil dari diri kita itu sangatlah penting, karena manusia itu memang harus kembali seraga-raganya. Jadi raga jangan dibuang setelah kita gunakan. Nah, lanjut aja Mbak. Slide 35, jangan tinggalkan raga kita, karena dharma bakti raga kita terhadap kita saat di Arcapada itu sudah sangat besar. Nah, tapi terserah orang yang ketempatan kan. Kalau pengen ditinggal ya monggo. Tapi kalau kita sebaiknya jangan. Kalau aku loh ya, sebaiknya jangan, karena dharma baktinya selama aku masih hidup tuh luar biasa. Jadi ya kalau bisa jangan tak tinggal. Gitu. Nggak tahu kalau Bapak Arya gimana ya. Ya pokoknya kalau ya terserah orang lah ya Om ya. Jadi kalau kita kan ya diusahakan sekali jangan ditinggal gitu. Tapi kalau ada yang mau meninggalkan raganya terus dihias-hias ya terserah sih. Kita tidak memaksa. Tapi kalau patokannya Yomarojo Joromoyo ya harus ditinggal, karena Joromoyo. Nah iya kalau patokannya begitu iya. Makanya kita tidak menggunakan Yomarojo Joromoyo kan. Tidak menggunakan itu, tidak menggunakan Yosilo Popolosio juga, tidak nggak pakai juga. Enggak ya, jadi ini. Oke, kita lanjut Mbak. Oke. Slide 36. Jika kita tega meninggalkan dengan cara apapun itu, memanglah hak tiap orang, tapi itu berarti menjadi beban bagi generasi berikutnya yang ada di Arcapada. Ya kalau tempat jadi makin sempit kan. Tapi ya tergantung sih. Ada kalau mungkin yang ditinggal apa yang ketempatan malah senang kan beda juga. Tapi ya tergantung sisi pandang sih. Kalau melihat ada orang yang seperti itu senang dan ada yang melihat itu nggak suka ya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau menurut kita kalau bisa raga itu jangan ditinggal gitu. Kalau bisa ya. Lanjut Pak. Slide 37. Karena tugas generasi berikutnya adalah Hamemayu Hayuning Bawana.
dan mengembalikan ke alam raya bagian yang seharusnya sudah tidak berada di Arcapada. Nah, masalahnya kan ketika ajaran itu nggak tahu kemana sekarang gitu loh. Karena ya nggak tahu, karena ya ada sesuatu yang menghilang di tanah Jawa ini gitu loh. Maka bisa dilihat bahwa nenek moyang kita dulu ada nggak sih jejaknya yang di terutama yang di sekitar 800 tahun yang lalu ke atas gitu, seperti yang tua gitu. Ya, 800 ke atas nggak ada. Iya. 700 ke atas juga nggak ada. Iya. Apa Mbak? Minum dulu, Bopo. Oh iya. Monggo. Silahkan. Silahkan pakai es sekarang Silahkan. Oke, kita biasakan silahkan. Oke. Ini ada yang nanya kalau nggak bisa gimana, Om? Nah, Ya, ya nggak tahu karena kan kita aja ini toh. Mungkin nanya. Cuma dongeng sih bener-bener ya. Kalau nggak bisa ya udah, cuma dongeng. Gimana lagi? Oke. Gimana sih namanya cuma dongeng? Ya, lanjut Mbak. Oke. Maka jika kita sangat sayang akan kelangsungan generasi di bawah kita, maka kita jangan meninggalkan bagian yang bisa membebani generasi di bawah kita. Nah, kalau sesuatu hal yang kita mengerti itu lengkap, maka seharusnya ngerti loh caranya mengembalikan itu. Tapi kalau nggak lengkap ya nggak ngerti gitu kan. Jadi tergantung ininya. Ya seperti kita belajar, misalkan belajar matematika, kalau cuman belajar sampai dengan kali-kalian ya itu juga sudah matematika. Tapi matematika itu bahkan kalkulus pun yang di atas itu juga masih matematika juga gitu kan. Tapi kalau cuman belajar sampai kali-kalian nggak mungkin bisa diferensial integral kan. Artinya seberapa lengkap yang Anda punya. Sekarang itu udah masalahnya. Ya karena kali-kalian bagi anak SD kelas 1 lengkap. Ya, karena SD kelas 1 lengkap banget karena itu kali-kali itu sampai kelas 3 kan. Iya. Tapi bagi anak SMA kelas 12 itu nggak lengkap banget karena masih ada diferensial integral, masih ada fungsi dan sebagainya gitu kan. Bahkan buat anak kelas 3 SD pun harusnya ngerasa nggak lengkap karena kok cuma segitu gitu kan harusnya. Makanya sekarang lengkap enggak gitu aja toh kita. Ya kelengkapan buku matematikanya kayak gimana ya? Kelengkapan kurikulumnya seperti apa? Kalau lengkap ngerti. Kalau nggak lengkap ya berarti nggak ngerti. Oke, kita lanjutkan. Oke, ayat 39. Meskipun tata cara lama mungkin sudah hilang, tapi alam menyediakan bagian dari alam yang bisa membantu dengan cara yang mungkin aneh. Dan itu berarti bagian dari kita tidak ada yang ditinggalkan. Biar nggak bingung lanjut aja Mbak. Slide 40. Jadi pada dasarnya jangan memberi beban yang berlebihan pada generasi di bawah kita. Ya kalau bisa tuh yang di bawah makin ringan bukan makin berat gitu. Jadi jangan kita kasih beban. Tapi ya terserah ya, kadang-kadang ada orang yang mungkin anak itu biar tanggung jawab kasih beban gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya inginnya nggak begitu gitu kan, dengan generasi di bawahku gitu. Aryo ini sudah 40. Disclaimer yang lain kan disclaimernya banyak ya. Disclaimer dulu. Nggak ada suara? Nggak ada suaranya Aryo? Aryo. Hening. Maaf. Nah, di mute ya. Iya. Coba ini ada suara nggak tadi? Bentar. Nah sekarang sudah ada. Ada. Sip. Aman nggak? Jelas ya? Aman jelas. Oke. Ini semua hanya dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mau percaya, Apa namanya agak putus-putus Arya suaranya. Diulangi. Agak Bentar. Ini kayaknya kurang mendekat ke speaker sih. Bentar. Kita cari speakernya.
Bentar. Oh ya, ada yang minta pakai echo. Oh iya, pakai echo. Kok nggak cepet-cepet sih? Nah, Iklan. Iklan guys. Suara aku Udah, oke, pakai echo udah keren, echo-nya kedengeran. Ini semua hanya dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mau percaya, yo. Oke, lanjut Mbak. 41. sebentar. Oke. Masih echo. Ya. 41. Karena batas kemampuan manusia itu ada batasnya dalam menerima beban hidup. Ya makanya beban jangan ditambahin kan, kasihan toh. Bayangin aja, anak-anak di negara kita itu belajar aja sudah over menurut saya, karena yang saya tahu kalau di luar itu anak yang milih IPA itu nggak akan pernah belajar IPS gitu kan, apalagi yang yang udah belajar fisika, milih fisika itu nggak akan belajar kimia gitu, kayaknya gitu deh, kayaknya ya, kalau aku nggak Cooper ya, karena aku kan Cooper. Jadi kalau ditambahin lagi kan kasihan ya. Anak-anak di negara kita itu kalau dibandingkan di negara lain kan, dan kalau saya lihat di international school itu kalau mengerjakan soal-soal fisika, matematika itu rumus dikasih loh di tesnya itu. Tapi kalau di negara kita kan anak-anak itu harus hafal ya semuanya. Itu aja tuh sudah cukup membebani loh. Kalau masih ditambah dengan beban yang lain kan kasihan. Tapi ya itu menurut saya. Kalau menurut yang lain kan nggak tahu ya. Oke, lanjut Pak. Slide 42. Jika memang saat ini manusia sudah kehilangan cara untuk ngukut ragane dewe, maka alam akan ngukut agar generasi berikutnya tidak terbebani. Nah, tapi kalau alam yang ngukut atau yang akan menuntaskan itu berarti akan ada peristiwa besar. Karena memang seharusnya alam raya Arjapado ini untuk yang masih hidup kan. Jadi ketika yang terjadi orang sudah pada kehilangan tata cara itu, berarti alam yang akan melakukan. Tapi kalau alam yang melakukan ya jangan ditanya kira-kira seberapa besar yang akan terjadi. Apakah menggunakan apa, atau menggunakan jamur tivo, atau menggunakan apa, nggak tahu deh. Oke, lanjut Mbak. Oke, slide 43. Maka sebelum kembalinya ajaran lama, alam akan membuat semuanya menjadi masuk akal dulu. Kalau akan diadakan pembersihan. Ya, alam punya caranya sendiri ya, dan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Sang Hyang Wiro Besti. Jadi bukan oleh saya. Lanjut, Mbak. Oke, slide 44. Dan pembersihan akan dilakukan alam dengan tangan manusia yang mudah marah, serta punya perkebunan jamur dalam tebu wulung. Ya, seperti itulah yang kemungkinan ya. Itu hanya salah satu kemungkinan. Nah, kemungkinannya itu apakah terjadi apa enggak, ya lihat aja. Tapi kalau melihat hitungan-hitungan dari leluhur saya ya, bukan leluhurnya orang lain, kita bisa melihat kok di titik mana sih kira-kira pembersihan harus segera dilakukan supaya Arthropoda kembali untuk yang masih hidup gitu. Lanjut Mbak. Slide 45, disadari atau tidak, perkebunan jamur tivo memang dikembangbiakan dalam tebu wulung yang besar dengan jumlah yang sangat besar. Bentuk yang terlihat di situ warnanya hijau ya, bukan wulung. Wulung itu artinya hitam. Tapi dalamnya warnanya hitam, ya maksud begitu ya. Tapi yang di sini yang dikatakan yang membahayakan adalah yang bentuknya tebu wulung. Yang bentuk tebu wulung yang mana ya nggak tahu. Tapi lihat aja, karena pernyataannya kan besok ketika tebu wulung ini sudah keluar, yaitu Raden Putra akan kembali. Balik sang Raden Putra gitu. Oke, lanjut aja Mbak.
slide 46, meskipun manusia tahu bahwa jenis jamur yang satu ini sangat berbahaya, tapi anehnya yang menguasainya justru bangga. Ya itulah orang, tapi dia sadar apa enggak tahu itu membahayakan